Halo semuanya, selamat datang di EDS Channel. Kali ini kita akan membahas panel stroke di Affinity Designer iPad. Yuk kita eksplorasi fitur-fitur apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur line atau garis di desain kita. Oh ya, buat kalian yang baru belajar Affinity Designer di iPad, aku sudah buat playlist yang berjudul Belajar Affinity Designer iPad dari nol. Langsung cek ya, supaya lebih paham dasar-dasarnya. Langsung saja kita mulai. Kenapa sih garis itu penting di desain? Garis bukan hanya sekedar pembentuk objek, tapi juga elemen visual yang bisa kita eksplorasi. Nah, di Affinity Designer ini, kita bisa mengatur garis secara mendalam melalui panel stroke. Untuk membuka panel ini, cukup klik icon berbentuk garis tinta di bagian kanan layar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita punya banyak pengaturan. Di bagian atas ada 4 icon utama: X, garis, garis putus-putus, dan kuas. Kemudian di bawahnya ada berbagai pengaturan tambahan, seperti width untuk ketebalan garis, cap untuk ujung garis, join untuk pengaturan di sudut garis, align untuk posisi garis, meter limit untuk ketajaman sudut, order untuk pengaturan posisi garis terhadap objek, scale with object, pressure untuk mengatur ketebalan garis di berbagai titik, hingga berbagai icon lainnya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, icon X untuk menghilangkan stroke. Ketika kita klik icon ini, garis atau stroke pada objek akan menghilang. Tapi objeknya tetap ada. Misalnya kita bikin lingkaran di sini dengan garis tepi, stroke-nya akan hilang, tetapi lingkarannya masih tetap terlihat. Ini berguna jika kalian ingin fokus pada bagian isi objek tanpa garis tepi. Icon garis penuh untuk mengaktifkan stroke. Kalau icon ini aktif, garis tepi akan muncul kembali. Kita bisa mulai mengatur ketebalan, warna, dan efek lainnya. Icon garis putus-putus untuk membuat efek dash. Icon ini memungkinkan kita membuat garis dengan pola putus-putus. Nantinya, bagian ini akan punya pengaturan tambahan yang disebut dash pattern untuk mengatur panjang dan jarak putusannya. Lalu ada icon kuas. Tapi untuk icon kuas ini mungkin kita akan bahas di video lain yang menjelaskan tentang panel kuas ya. Ada width untuk mengatur ketebalan garis. Bagian ini sangat jelas. Di sini kita bisa mengatur seberapa tebal atau tipis garis yang kita buat. Di sini kita bisa geser-geser untuk mengatur ketebalan garis. Semakin besar angkanya, semakin tebal garisnya. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, garis akan menjadi semakin tipis. Cap untuk mengatur ujung garis. Di sini ada 3 pilihan. 1. Round cap. Dengan menggunakan pengaturan ini, ujung garis akan berbentuk bulat, cocok untuk tampilan yang halus dan tidak tajam. 2. Butt cap. Ujung garis ini berbentuk kotak dan berhenti tepat di akhir garis. 3. Square cap. Ujung garis berbentuk kotak, tetapi dengan tambahan panjang sedikit di ujungnya, seukuran lebar garis itu sendiri. Berikut adalah perbandingannya. Lalu ada join untuk mengatur sudut garis yang berbelok. Join berfungsi saat garis kalian memiliki sudut atau belokan. Ada 3 opsi di sini. 1. Ada round join. Ini akan membuat sudut berbelok menjadi halus dan bulat. 2. Ada bevel join. Sudut berbelok akan dipotong menjadi bentuk kotak. Lalu ketiga ada meter join. Di sini sudut berbelok akan tajam atau lancip. Tapi ada pengaturannya juga di meter limit. Khusus di nomor 3 meter join ini ada meter limit, yaitu tingkat ketajamannya bisa disesuaikan melalui pengaturan meter limit. Jika nilainya kecil, sudut yang terlalu lancip akan otomatis dipotong menjadi bevel. Contohnya seperti ini. Ke bawah lagi ada align untuk mengatur posisi garis terhadap objek. Align sangat berguna jika garis kalian berada di sekitar bentuk seperti lingkaran atau kotak. Yang pertama atau paling kiri ada center. Garis berada di tengah-tengah tepian objek. Yang kedua, inside. Garis berada sepenuhnya di dalam tepian objek. Ketiga ada offset. Garis berada sepenuhnya di luar tepian objek. Seperti ini perbandingannya. Order atau posisi garis terhadap isi objek.
Ini akan terlihat jelas pada teks. Jika stroke berada di depan atau on top di icon di bagian kanan, maka garis bisa menutupi isi teks, membuatnya sulit terbaca. Tapi, jika stroke diatur di belakang atau icon bagian kiri, teks akan tetap terlihat jelas. Ini adalah contoh perbandingannya. Lalu, sekarang scale with object. Ini juga sangat penting karena jika kita aktifkan, maka setiap kita ubah ukuran desain, ukuran line akan mengikuti. Contohnya seperti ini. Ke bawah lagi ada sebuah kotak namanya pressure. Ini untuk membentuk karakter garis. Fitur ini salah satu yang paling seru. Dengan pressure, kalian bisa mengatur ketebalan garis di berbagai titik. Misalnya, ujung garis lebih tipis sementara bagian tengahnya lebih tebal. Ini sangat berguna untuk membuat objek garis yang dinamis, seperti goresan kuas atau pena. Lalu, dash pattern, mengatur pola putus-putus. Saat kita memilih garis putus-putus di bagian atas, pengaturan pressure berubah menjadi dash pattern. Di sini, kalian bisa mengatur panjang garis dan jarak antar putusannya. Lalu, ada beberapa icon tambahan di bagian bawah untuk mengatur ujung garis. Di bagian bawah ada dua garis kiri dan kanan. Ini bisa digunakan untuk mengatur ujung garis. Coba diklik saja. Nanti ada banyak pilihan. Lalu bagian bawahnya untuk mengatur ukuran dari ujung yang kita atur. Lalu icon ini untuk mengatur bagian ujung mana yang akan digunakan. Lalu icon ini untuk menukar bentuk ujungnya. Dan terakhir di bagian kanan bawah itu untuk menghilangkan efek ujung yang sudah kita atur. Gimana? Ternyata fitur stroke di Affinity Designer cukup lengkap dan canggih kan? Kalian bisa eksplorasi semua pengaturannya dan membuat sebuah desain yang lebih profesional dan menarik. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Cia!